Jadi ini manusia, saya simpulkan, menurut keyakinan saya, intel dia ini. Kalau hanya berteman dengan watchdog itu nggak mungkin di penjara Anda. Tapi lama-lama, jangan sampai lama ya. Kalau Anda sering bergaul dengan SMI, gitu, itu hati-hati betul itu. Saya wanti-wanti, Anda bergaul sama SMI yang jago demo itu, itu hati-hati. Sejarahnya ada. Karena kamu sudah tahu mau diangkat jadi guru besar nih, kamu sengaja nih minta orang-orang demo kamu. Di setting tuh kan hanya beberapa gelintir orang tuh. Minta agar dipecat jadi PNS, agar naik popularitas Uceng, agar Uceng dapat simpati, dan akhirnya berkumpullah kita semua sebanyak ini di sini untuk merayakan Uceng. Lumayan ya pengantarnya, kita tingkatkan sedikit. Gibran atau AHY? Kalau butuh sama polisi. Oh iya ya, ini ya. Kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga yang benci Zainal ya. Ya, kita niatkan untuk menghina Prof. Zainal Arifin Mokhtar dan mudah-mudahan hinaan itu menusuk ke hatinya ya. Teman-teman sekalian, Prof. Zainal ini tertahan status guru besarnya selama periode Joko Widodo dan diangkat jadi guru besar ketika Presiden kita Prabowo Subianto. Ada apa dengan Zainal dan Prabowo Subianto? Kita akan bidas hari ini, kita bongkar kejahatan dia bersama Prabowo. Jangan-jangan yang mengusulkan bencana di Aceh adalah usulan seorang profesor kan. Nah, untuk mengantarkan diskusi ini sebenarnya kita mau minta Pak Busro Mukodas memberikan semacam wejangan bahwa pada dasarnya menghina orang tidak baik. Nah, tapi kita minta permakluman. Sayang beliau belum datang. Oleh karena itu kiai berikutnya yang ada adalah Mas Budiman Tanurejo. Apapun dalil yang bisa dipakai dalam agama beliau mohon digunakan untuk sebagai pengantar. Saya minta Mas Budiman memberikan tausiah 1-2 kata yang bisa memaknai kenapa seorang profesor perlu dikritik. Mas Budiman Tanurejo nanti bisa juga langsung satu meja. Ya ini Ferry nodong, saya nggak tahu ngomong apa gitu. Tapi Ferry memang kurang ajar, hanya tadi Ferry bilang kalau besok Uceng itu sudah jadi profesor, betulan. Tapi kalau sekarang menjadi provokator, ya. Itu pesan dari Uda Ferry gitu. Saya datang ke sini sebetulnya ingin datang ke acara besok sebetulnya. Ini sesuatu yang baru, ya. Uceng selalu melahirkan sesuatu yang baru bersama dengan Ferry yang mungkin sekarang udah menjadi milioner dengan Dirty Food-nya. Sehingga nanti Uceng, Uda Ferry sama Bi Fitri lah yang akan menraktir ini semua. Jadi silakan semuanya gitu karena sudah ada milioner dari Ferry dan Uceng gitu. Intinya adalah selamat kepada Zainal Arifin Mokhtar provokator ya. Saya nggak tahu dari hidup Jokowi atau hidup Prabowo, tapi apapun Uceng adalah penyangga semuanya yang selalu menjaga akal sehat. Yang kedua gitu kan, Uceng juga nanti akan menjadi kolumnis yang menggantikan Sukidi di Kompas. Ada apa dengan Sukidi saya nggak tahu, Uceng yang akan menjelaskan. Saya pikir itu aja, makasih. Sambutlah
Zainal untuk jadi Mas Uceng masih merasa tujuan kita baik merosting dia. Ini saya sampaikan di depan dia, memang tujuan kita jahat. Untuk betul, jangan ngomong dulu. Enggak, saya cuma mau bilang teman-teman sekalian terima kasih buat datang. Acara ini terselenggara karena ada penyandang dananya, Haji Deni. Belum mulai sudah nyerang. Ya, jadi Haji Deni ini ya kemampuannya ya segini. Kalau Haji Isam pasti beda. Kemampuannya cuma Haji Deni. Kami hanya bisa Haji Deni, mohon maaf. Terima kasih untuk Haji Deni. Memang murid yang kurang ajar ya. Saya ingin nunjuk Mbak Oki, tapi ditahan dulu. Ada beberapa orang yang perlu menyampaikan kesalahannya ke Zainal Arifin Mokhtar. Dan tak lain tak bukan tentu adalah gurunya, seniornya yang sering dia khianati, yaitu Haji Deni Indrayana. Jauh-jauh dari Australia, tiketnya saya yang bayarkan. Silahkan Prof. Ini kesempatan Prof. Dendam-dendam lama. Semua yang masih tersimpan, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah kode. Kalau sama Uceng ini ngomongnya harus pakai kode. Tiba-tiba saya disebut mensponsori acara ini. Itu maksudnya nanti minta bayarin sebenarnya itu. Kodenya begitu terus. Ini panitia salah sebenarnya minta saya untuk merosting. Karena kalau saya dievaluasi di UGM itu oleh mahasiswa, biasanya 2 catatan teman-teman mahasiswa. 1, kalau nulis di papan tulis nggak bagus. 2, terlalu serius, nggak bisa ngelucu. Jadi disuruh nge-roasting begini yang mengharapkan banyak yang ketawa itu kerjaan paling berat buat saya. Menghina. Jadi dari tadi malam saya mikir, ini harus ngomong apa gitu. Saya bedanya roasting sama stand up aja nggak terlalu paham. Tapi kalau ngelihat tipikal atau makhluk satu ini, Profesor Zainal Arifin Mokhtar, memang nggak perlu paham-paham amat. Memang ini orang nggak jelas sebenarnya. Nggak jelas. Nama Zainal Arifin Mokhtar. Dipanggilnya Uceng, coba dari mana itu cerita? Nama udah bagus, sudah Islam gitu ya. Kalau dari nama nggak ada yang lebih Islam daripada Uceng dibandingkan tadi Profesor Sardi, saya, Refli misalnya. Ada cerita soal itu. Tapi dia tiba-tiba ganti namanya dipanggil jadi Uceng. Saya mikir kenapa gitu. Dan saya pikir jawabannya saya dapat. Karena dia mengidolakan saya. Nah, alhamdulillah ada 1-2 yang ketawa. Lumayan lah. Lumayan. Loh enggak, ini serius. Dia ngikut saya, apa yang saya lakukan dia ikutin. Kita dirikan Pukat, saya jadi ketua, dia jadi ketua juga. Saya pernah jadi komisaris Pertamina EP, dia ikut-ikutan jadi komisaris Pertamina EP. Saya bilang, Ceng jangan ikut saya jadi tersangka ya. Saya wanti-wanti ke dia, jangan ikut lagi habis ini. Kita habis samen tersangka, ketawa dia. Tapi yang kenapa Uceng tadi saya pikir-pikir karena dia ini ingin punya darah Cina kayak saya. Saya itu ibu Banjar, ayah Sunda, nenek Tionghoa. Uceng kira-kira pengen punya darah Tionghoa juga. Kalau darah Banjar nggak mungkin, darah Sunda nggak mungkin, darah Tionghoa lah sedikit. Jadi Cang Cing Ceng, Uceng lah kira-kira. Dari situ kira-kira Uceng itu saya pikir-pikir. Tapi ini manusia emang nggak jelas. Ngakunya dosen terfavorit Indonesia katanya. Ini lagi pemilihan lagi, kalau mau milih lagi boleh nih. Kemudian tiba-tiba jadi aktor, ya kan? Nggak jelas. Aktor Dirty Vote lah, bikin 2 pula. Tiba-tiba jadi pelari saya lihat. Lari dari kenyataan yang mana kita nggak paham juga.
Tiba-tiba entah jadi apa lagi dia ya. Seolah-olah aktivis, seolah-olah. Dulu waktu mahasiswa Fakultas Hukum ketua senat. Nah, kenapa bisa nulis? Karena dia pemret ya, Ceng. Mahkamah ya? Iya, mahkamah. Mahkamah itu adalah majalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dia ketua, dia pemretnya. Jadi ini manusia, saya simpulkan, menurut keyakinan saya, intel dia ini. Intel itu bisa melakukan apa saja sebenarnya kan, tiba-tiba aktor, tiba-tiba dosen, tiba-tiba aktivis, tiba-tiba Intel nih kawan satu nih. Ngakunya aktivis anti korupsi, ngakunya. Tiba-tiba paling depan belain saya sebagai tersangka kasus korupsi, kan agak aneh sebenarnya. Bukan cuma saya yang dibela. Nulis buku catatan masalah hukum dengan tersangka korupsi Profesor Edi Haritz. Ini agak aneh sebenarnya. Kalau kata kawan-kawan Pukat, ada Harsul Halili enggak ya? Relasi antara Uceng dan Edi itu relasi paling problematik. Gimana coba mau disebut tokoh anti korupsi tapi paling depan bela tersangka korupsi, bersahabat karib pula kan. Jadi ya kadang-kadang ngakunya Muhammadiyah. Oke, saya hari ini Muhammadiyah, wabillahi taufiq wal hidayah Muhammadiyah. Besok-besok tiba-tiba karena sudah ada Muhammadiyah, saya NU aja katanya. Torik-torik itu ujungnya dia pakai. Orang nggak tahu dia sebenarnya Syiah ini anak. Lo beneran waktu mahasiswa dia ikut pengajian-pengajian itu. Jadi kalau bapaknya yang kiai terkenal di sana, ingat dia ini udahlah Syiah, pengen jadi Cina tadi, repot lagi kira bapaknya tuh. Tapi teman-teman, Mas Uceng, saya pikir memang ide untuk, salah satu lagi. Tadi saya pikir dia ini yang memberikan ide kepada Jokowi untuk melemahkan KPK. Serius. Jokowi itu merubah undang-undang KPK setelah dengar dari Uceng. Tanya teman-teman ICW itu, mana tadi ada Danang tuh. Yang paling getol mengkampanyekan pelemahan KPK? Bukan pembubaran. Pembubaran. Ya ini orangnya. Bubarkan KPK di mana-mana Uceng. Jadi sebenarnya Jokowi itu idenya sedikit di bawahnya Uceng lah. Dia masih melemahkan, ini bubarin. Pengennya bubarin KPK kalau Uceng. Ini anak didik saya semua sebenarnya. Ini murid-murid semua nih. Bimbingan-bimbingan lah. Saldi pada saat bimbingan sering bikin rendang. Dari Padang bawa rendang dia. Nah, sekarang udah selesai gak pernah lagi dia ngasih rendang. Yang tidak di UGM hanya Refli. Dia S3-nya di Unan karena ada Saldi di sana. Waktu kita uji-uji dia kasih empek-empek Palembang lah. Nah ini yang satu, katanya pintar bikin coto Makassar. Tapi ya itu pada saat bimbingan, sekarang udah gak pernah lagi. Dari coto itu sebenarnya saya tahu dia punya hubungan dengan Jokowi. Loh gimana coto? Itu kan sebenarnya soto. Soto itu ya beda-beda tipis dengan Solo lah. Cuman beda satu huruf. Alhamdulillah ketawa. Agak maksain tapi ya lumayan lah. Jadi ini kalau bahasa Jawanya itu telo. Intel Solo ini orang. Intel Solo sebenarnya. Jadi ya dia sebenarnya pengennya profesornya sebelum 40 kayak saya. Tapi nggak bisa. Sekarang udah hampir 50 dia. Karena itu dia dorong Gibran nguji MK supaya bisa jadi wapres sebelum 40. Itu idenya karena dia gondok sama saya. Waduh nggak bisa jadi wapres, profesor sebelum 40 nih. Udah paling nggak ada yang bisa jadi wapres 40. Itu idenya Uceng makanya. Si Telo tadi ini, Intel Solo tadi. Tapi ya soal Uceng tadi, ini terakhir ini. 5 menit tapi tadi ya. Ya lama ternyata ya. Belum pernah stand up, jadi sekali stand up siapa tahu bisa gantiin Panji kan lumayan. Ini saya tadi bilang sama Uceng sama Ferry, ini agak sulit saya ngelucu di hadapan Gen. Kalau ada Z di bawahnya, ini Gen lebih muda lagi nih.
Karena saya ingin ngejoknya yang tahun-tahun 90-an. Waktu itu ada sepeda motor dari Cina namanya Jincheng. Nggak ada yang tahu kan? Nggak tahu. Itu buatan Cina. Ya agak mirip-mirip dengan Uceng tadi itu karena buatan Cina itu. Saya kredit motor itu. Pertama kali saya beli kendaraan itu adalah sepeda motor Jincheng. Ya kan? Dan ya saya ingat betul waktu itu. Tapi joknya apa ya? Saya lupa nih. Intinya adalah saya ingin bilang bahwasanya dia Intel Solo itu ada kaitannya dengan Pilpres nanti 2034. Dari mana? Karena nanti ada calon yang namanya Jin Cheng. Siapa itu Jin Cheng? Jin Etes sama Uceng. Maksa dikit gak apa-apa lah. Maksa dikit gak apa-apa lah. Tapi jadi ini orang gak jelas teman-teman ya. Jangan tertipu dengan tampilannya. Dia Intel sebenarnya. Agak-agak ketakut sama istri. Sangat sebenarnya. Mengaku-ngaku aktivis anti korupsi. Banyak temannya sebenarnya korupsi kayak ya termasuk saya juga tersangka korupsi juga. Dan ujungnya sebenarnya popularitas yang dibangun ini untuk maju 2034 dengan Jin Cheng tadi. Jin Etes dan Uceng. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu juga ya, tapi kalah dalam pilkada. Berikutnya, karena tadi menyinggung soal catatan masa lalu UGM dengan seorang mantan presiden, sejarahnya banyak. Dan saya dengar orang ini pernah menulis buku bareng Bang Zainal Arifin Mokhtar. Cuman yang banyak nulis beliau, Bang Uceng numpang saja sebenarnya. Oleh karena itu kita dengar fakta-faktanya dari seorang sejarawan yang hobi mengkliping. Mudah-mudahan ada catatan tuh Prof Denny kalah waktu jadi pilkada itu ya. Sekejam apa perbuatan Haji Isam terhadap dia. Bang Muhyiddin M. Dahlan, silakan Pak. Oke. Dari tadi ngomong-ngomong tersangka, pertanyaan saya adalah kapan Uceng akan menjadi tersangka? Ya Uceng ya. Saya akan melihatnya dari perspektif sejarah tentu saja. Tentu saja dengan contoh Profesor Hukum Tata Negara. Jadi Profesor Hukum Tata Negara itu ada beberapa yang jadi tersangka. Salah satunya Pak Denny tadi itu, Pak Hiraj, tapi ini beda. Bukan karena korupsi gitu. Jadi kapan sekali lagi dalam konteks apa Pak Uceng ini, Zainal Arifin Mokhtar teman saya juga gitu, akan dijadikan tersangka gitu. Terdakwa dan dipenjarakan. Bukan cuma tersangka loh ya, kan bisa bebas itu. Dipenjarakan gitu. Ya. Ada satu profesor tata negara dalam sejarah itu, saya tidak sebut namanya. Kata kuncinya itu dia pernah menyumbang pesawat ke Republik Indonesia. Bapaknya. Dia mewakili bapaknya menyumbang. Itu satu itu. Yang kedua adalah orangnya sangat kritis gitu. Mirip Pak Uceng ini. Kritis sekali, bahkan sama Presiden Soekarno gitu kan. Ketika dia lulus jadi doktor dari Kanada gitu, Profesor Hukum Tata Negara kita ini itu dipanggil oleh Presiden Soekarno, mungkin akan jadi menteri. Terjadilah dialog antar keduanya. Disaksikan oleh Siswondo Parman dan ketua antara waktu itu, saya lupa namanya Sujarwo kalau nggak salah. Saya mengira diskusi antara Soekarno sama Tata Negara ini adalah diskusi tentang tata negara gitu. Ternyata Soekarno bertanya gitu kepada dokter yang baru lulus ini gitu. Dia tanya, apa hukumnya nikah mut'ah gitu. Bayangkan ini, dokter tata negara ditanya oleh Presiden Soekarno tentang hukum mut'ah. Ini hubungan sama Syiah. Karena kata Soekarno menurut ulama di Aceh, karena tata negara ini adalah orang Aceh.
nikah mut'ah itu boleh gitu. Nah, orang hukum tata negara bilang, menurut guru agama saya, nikah mut'ah itu seperti nikah ayam-ayaman gitu. Soekarno langsung pucat gitu. Guru agama you, kata Soekarno, salah gitu. Dan selesai. Menteri dari antara tadi bilang kemudian bisikin sama pakar hukum tata negara tadi itu. Bung, kalau Bung tadi mengiyakan kawin banyak itu boleh, saya yakin Bung akan diangkat jadi menteri katanya. Paling enggak duta besar gitu. Apakah profesor seperti Uceng ini secara layak jadi menteri? Saya kira iya. Mirip sebetulnya. Apakah layak jadi menteri? Sangat iya gitu. Seperti kata Pak Eko tadi itu sempurna untuk menjadi menteri. Misalnya dari bahasa Indonesia, percakapan bahasa Indonesia. Saya kira ketika akan dilantik jadi menteri bulan Oktober misalnya, seminggu kemudian Balai Bahasa akan bersidang gitu. Menganugerahi Pak Uceng sebagai penutur bahasa Indonesia terbaik gitu. Seperti Kanda Yusril Ihsan Mahendra gitu. Tapi sayangnya guru besar tata negara ini gitu, profesor yang dari Aceh itu menolak dia. Dan akhirnya jadi menteri itu hilang. Dan tokoh ini kemudian lama nggak muncul di publik, tiba-tiba menjadi tersangka dan dipenjara gitu. Jadi kalau hanya kritis saja, tokoh kita ini nggak pernah dipenjara, orang Aceh ini, profesor ini. Jadi kalau cuma kritis gitu, nggak akan pernah dipenjara. Pak Uceng ini orang kritis. Makanya kemarin ada isu isu Pak Uceng akan diapa-apain gitu kan. Hilalnya masih jauh Pak Uceng. Dalam sejarah itu nggak ada guru besar tata negara gara-gara kritis gitu, nggak ada, ya kan? Tapi di tahun 77 guru besar ini muncul kembali di publik gitu kan, dan tiba-tiba keluar clippingnya gitu kan, ditangkap, dipenjara satu minggu, kemudian bulan April 78 itu dipenjara, ditangkap lagi atas perintah Laksamana Sudomo, di ACC oleh Pak Ali Said, kemudian oleh kolonel, namanya saya ingat betul, Kolonel Agus Mahidin, dipanggilnya Gus Mah, nangkep. Dalam konteks apa itu? Dalam konteks pasal penghasutan gitu. Jadi hati-hati Bang Uceng. Pasal ini sangat mengancam Anda ini. Tapi dalam konteks apa? Apakah dalam konteks akademia? Enggak. Penghasutan itu karena dia berceramah di depan mahasiswa gitu. Kalau hanya berteman dengan watchdog itu nggak mungkin di penjara Anda. Tapi lama-lama, jangan sampai lama ya. Kalau Anda sering bergaul dengan SMI gitu, itu hati-hati betul itu. Saya wanti-wanti, Anda bergaul sama SMI yang jago demo itu, itu hati-hati. Sejarahnya ada guru besar tata negara gitu. Ditangkap. Pasalnya apa? Pasal penghasutan yang KUHP baru itu 274 apa 76 gitu. Nah itu sekitar itulah KUHP baru itu. Jadi kalau hanya ngobrol di seminar, podcast itu Putu TA gitu kan, enggak, biasa aja itu. Tapi kalau sudah di depan masa gitu ya, ngumpul di Kamisan misalnya di depan masa gitu kan, dalam konteks 78 itu ketika mahasiswa itu lagi panas sekali, Dewan Mahasiswa mau dibubarkan, NKK-BKK itu ya muncul lagi itu kan panas sekali mahasiswa gitu kan. Profesor itu tiba-tiba tampil gitu kan, memaki-maki Soeharto waktu itu. Ya kan? Jangan sampai dipilih lagi, bikin amandemen supaya orang ini jangan sampai ada presiden seumur hidup gitu. Kemudian menuduh Sudarmono adalah PKI gitu. Sudarmono itu sekretaris negara gitu kan, milik Teddy sekarang. Maki-maki seperti itu, hati-hati pasal penghasutan itu gitu. Jadi kalau soal-soal yang lain, masih bisa dirundingkan gitu. Bahkan Pak Uceng punya potensi untuk menjadi
menteri atau paling enggak duta besar gitu kan. Tapi kalau sudah pasal-pasal tadi keluar gitu kan, Pak Uceng makin lama makin intim dengan SMI gitu. Hati-hati. Eko udah lain. Udah manunggaling kaulo gutus sama polisi gitu kan. Itu. Pak Eko tadi itu polisi Pak. Dia guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Muhyiddin, belum dinyatakan siapa yang paling banyak nulis buku yang tebal itu. Jadi kita minta lah yang punya penerbit bukunya mengungkapkan kebenaran dan penghinaan sekaligus terhadap Bang Uceng. Yang jelas forum ini pasti akan meretakkan hubungan sedikit banyaknya. Jadi Bang Muhyiddin mungkin akan berpikir ngapain nulis sama Uceng? Sama Ferry kayaknya cocok. Saya panggil Mas Putut IE, mana dia orangnya? Oh, itu dia. Muter ya. Nih mohon jujur Mas Putut, siapa yang nulis lebih banyak dan honornya siapa yang dapat lebih banyak? Jangan Mas Muhyiddin dimanfaatkan oleh orang Arab ini. Intelijen lagi. Siap, nah silakan. Bosnya Mojok. Masih sering nulis di Mojok? Semenjak di Kompas udah jarang. Wow, soal honor rupanya. Oke. Silakan Mas. Ya. Tapi supaya lebih fair udah ya, Mas Uceng bolehlah pegang mic juga ya. Nantang kurang ajar. Oh iya dong. Saya berdiri. Oh duduk saja. Supaya tidak terjadi satu dan lain. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Pertama-tama mari yang dekat dengan Allah supaya berdoa agar hujannya sedikit ditahan ya. Boleh hujan tapi nanti saja Tuhan gitu. Kira-kira gitu ya. Langsung saja karena masih banyak yang antre. Tadi saya lihat ada Mas Bang Hensat. Ada. Mas Uceng. Prof. Uceng ini di sesi saya cukup menjawab saja. Ya, baik. Pilihan. Oke. Nggak boleh berargumentasi. Terlalu pintar dia untuk berargumentasi. Jadi kita tes untuk jawab memilih saja. Baik. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Ya. Anda Milanisti. Ya. Betul? Pilih mana? Inter Milan atau AS Roma? AS Roma. Coto atau Konro? Coto lah. Oke. Aktivis anti korupsi atau ngajar? Ngajar. Oke. Lumayan ya pengantarnya, kita tingkatkan sedikit. Gibran atau AHY? Tidak boleh berargumentasi. AHY. Oke. Jangan dipotong ya nanti di YouTube. Sedikit lagi. Tapi saya nggak akan bilang hidup AHY. Oh enggak. Enggak apa-apa kalau kayak gitu. Yang penting jangan berargumentasi. Oke. Oke. SBY atau Megawati? SBY. Oh. SBY AHY. Tahu dong. Sebenarnya jangan itu. Sebenarnya lihatnya ke Haji Deni. Oke. Levelnya naik dikit. Gerindra atau Golkar? Golkar. Oh, mantap. Selevel naik lagi. Agak berat, Mas. Mas Profesor. Jokowi atau Prabowo? Jokowi. Tepuk tangan dong. Sekarang kita turunkan tensinya ya.
Jakarta atau Makassar? Makassar. Oke. Lari atau sepak bola? Sepak bola. Kalau dibikin sup, kakap merah atau kerapu? Kakap merah. Mantap. Slang atau Dewa 19? Dewa 19. Wah. Barongko atau Gogos? Barongko. Oh mantap. Nah ini mulai naik lagi ya. Sufi Dasko atau Safri Samsudin? Dasko. Tepuk tangan dong. Yang Intel tolong ya ingat ya, catat itu. Sampaikan ke Bang Dasko. Oh kalau sudah pakai kata bang itu berarti abang-abang gitu. Jadi menteri atau anggota DPR? Menteri. Oh mantap. Ketahuan dong ya, Dasko menteri. Ya. Oke. MBG atau Koperasi Merah Putih? MBG. Dapat kan anak kita ya? Amerika atau Cina? Cina. Ya. Rocky Gerung atau Sujiwo Tejo? Sujiwo Tejo. Maaf mas, Listio Sigit atau ST Burhanuddin? Dijawab dong. Listio Sigit. Oke. Kurang 2 pertanyaan lagi, agak berbahaya. Tapi tidak buat seorang profesor yang baru saja dikukuhkan. Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo? Hei! Anies Baswedan. Jelas. Terakhir. Sekaligus saya minta permisi habis membuat pertanyaan yang terakhir. Bahlil Hadalia atau Natalius Pigai? Bahlil. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Uceng, profesor baru kita. Terima kasih Mas Putut sudah membongkar segala-galanya. Ya, ya. Jadi tahu kita, tahu. Orangnya begitu rupanya. Oke. Sabar. Jangan terlalu besar tertawanya, nanti tersimpan di hati. Berikutnya, supaya suasana lebih halus, lebih ilmiah, lebih sejuk, lebih berbudi. Kita tidak minta beliau untuk melawak, tapi untuk menghina. Oleh karena itu kita panggil dosen, sastrawan, perempuan kebanggaan kita semua, Mbak Oki Madasari. Tepuk tangan dong. Bung Uceng, guru besar, bukan guru besar biasa. Satu keyakinan saya saat Bang Ferry mengajak untuk roasting Uceng gak akan lapor polisi. Apapun roastingan kita. Jadi oke, siap gitu. Tapi bukan menurut keyakinan saya ya. Menurut analisis saya nih. Ada 5 alasan kenapa Uceng bukan guru besar biasa. Yang pertama, ketika kebanyakan orang mendapat jabatan karena diam, Uceng justru dapat jabatan karena gak bisa diam. Lihat saja kan, dia tampil di mana-mana, dia jadi aktor, dia muncul terus di TikTok, potongan videonya, dia muncul di televisi, dia eksis di mana-mana, dan ternyata tadi Bang Denny nyebut dia komisaris juga, dia malang melintang di mana-mana, dan itu yang justru mengantarkan Uceng menjadi guru besar.
Guru besar Uceng juga akan menjadi guru besar pertama saya pikir yang pernah didemo orang minta agar Uceng dipecat dari PNS. Nah ini sesuatu yang sampai sekarang juga masih menjadi tanda tanya besar. Tapi saya curiga juga Uceng. Karena kamu sudah tahu mau diangkat jadi guru besar nih. Kamu sengaja nih minta orang-orang demo kamu. Di setting tuh kan hanya beberapa gelintir orang tuh. Minta agar dipecat jadi PNS agar naik popularitas Uceng, agar Uceng dapat simpati dan akhirnya berkumpullah kita semua sebanyak ini di sini untuk merayakan Uceng. Yang kedua, kenapa Uceng bukan guru besar biasa? Uceng jadi guru besar hukum di saat fakultas hukum itu sudah seharusnya dibubarkan. Ada dosen UGM Akbar nggak di sini? Juniornya Uceng. Dia nulis di Kompas kan, bubarkan fakultas hukum. Saya pikir itu bukan hanya seruan dan kegelisahan Akbar. Banyak orang, apalagi orang seperti saya yang bukan orang hukum, bukan orang dari fakultas hukum. Buat apa kita punya berbanyak-banyak sarjana hukum kalau hukumnya sudah sedemikian amburadul. Jadi ketika seorang dosen UGM juniornya Uceng justru bubarkan fakultas hukum, lalu Uceng diangkat jadi guru besar fakultas hukum. Nah ini kan sesuatu yang justru membuat Uceng bukan guru besar hukum biasa. Yang ketiga yang membuat Uceng bukan guru besar biasa. Uceng, yang udah disebut-sebut tapi harus disebut lagi. Uceng adalah guru besar Universitas Gadjah Mada. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi. Kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun. Oh mbak, lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak toh itu? Gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng. Apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu. Netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman gak akan jadi tersangka. Itu yang akan menjadikan Uceng bukan guru besar biasa. Lalu yang keempat, Uceng adalah guru besar hukum tata negara. Dan kita tahu bagaimana tata negara kita sekarang sudah sedemikian pora-poranda. Kita tahu bagaimana Uceng terus mengawal konstitusi di saat lahirnya seorang anak haram konstitusi. Jabatan guru besar akan menjadi ujian besar untuk Uceng. Apakah Uceng tetap akan konsisten mengawal konstitusi atau Uceng akan bersama-sama melebur dengan keharaman dan mempersiapkan diri menjadi calon bersama Jan Etes untuk 2034 nanti, who knows gitu. Yang kelima yang terakhir, Uceng bukan guru besar biasa karena Uceng menjadi seorang guru besar kasta tertinggi akademisi di saat kita sedang dipimpin oleh seorang wakil presiden yang tidak hanya ngantuk, tapi ijazahnya pun masih dipertanyakan. Dan tidak suka baca buku. Jadi guru besar Uceng diharapkan akan menjadi simbol intelektualitas. Simbol di mana kita akan sama-sama mengawal bahwa baca buku itu penting, bahwa menjadi pembelajar itu penting. Guru besar Uceng, satu pesan terakhir dari Fakultas Hukum sudah ada 2 tersangka, Profesor Denny dan Profesor Edi Herich, jangan jadi tersangka ketiga. Terima kasih. Tajam juga ya. Makasih kengeriannya 5 buah poin. Ingat tuh Bang. Berikutnya Waktu syuting Dirty Food 2, saya mulai ragu bahwa
ini apa proses guru besarnya akan lancar-lancar aja. Ternyata dia punya strategi. Sebelum syuting, dia sudah umumkan. Entah lewat siapa, tiba-tiba ada pengumuman Uceng calon guru besar atau selamat, ucapan selamat. Ini canggih kawan ini operasinya ini. Jadi nanti begitu Dirty Vote-nya muncul, UGM dan Istana bingung kan? Pas. Kalau nggak dilanjutin, orang ngaitkan dengan film. Ini orang kurang ajar banget di Dirty Vote. Tahu nggak yang paling kurang ajar kalimatnya? Kita bertanggung jawab atas lahirnya seorang Jokowi. Ya, lu bos. Gua mah enggak. Oceng yang semester 3 yang masih uyun-uyun, agak gak masuk akal, absurd, dan kadangkala agak utopis lah kira-kira. Dia bertanya pada saya lupa pertanyaannya, tapi saya masih ingat dia katakan, apakah Islam itu jalan keluar Mas Ekon? Ini pertanyaan Oceng, bukan Habib Rizik ya kira-kira. Jadi Oceng ini menurut saya luar biasa, akhirnya jadi seperti Dasko gitu, guru besar gitu. Tak pikir dia nolak tapi ternyata menerima dengan antusias kira-kira. Jadi